Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagas Salim Albab. Tim saya 261 Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat iman dan pengaruh bagi kehidupan. Hakikat iman sendiri dibagi menjadi dua hal, yaitu secara etimologis dan terminologis. Secara etimologis, iman sendiri berasal dari kata bahasa Arab yang artinya amanah atau yu'minu, artinya aman atau percaya. Jadi akar iman sendiri itu berasal dari amanah yang artinya kepercayaan. Yakin, ketenangan, tapi sering kita dengar yaitu mempercayai segala sesuatu dengan berita-berita yang sifatnya tidak dapat diindera kasat mata atau tidak nampak. Dari itu agama ini nanti ada istilah negara yang sifatnya itu mahya atau yang berarti ketuhanan, dan yang kedua yaitu syariat yang artinya hanya didengar atau sama, atau nanti yang disebut juga sebagai samawat atau yang berarti langit atau berita-berita lain. Oleh karena itu iman sendiri sebenarnya pokok agama, di mana pokok-pokok agama tersebut hanya menceritakan bahwa kita ini hanya mendengar dari berita, kita ini tidak dapat menyaksikan kita ini, bahkan tidak dapat diindra, yang artinya itu mau percaya atau tidak. Yang sering kita dengar iman sendiri itu berasal atau terangkum dalam suatu hukum yang disebut sebagai rukun iman. Yang pertama itu adalah iman kepada Allah, karena Allah itu merupakan ilahi yang artinya ketuhanan. Allah itu merupakan sang pencipta, pemilik alam dan segala isinya, dan Allah itu landasan utama. Apabila kita telah mempercayai Allah, maka itu akan mempercayai makhluknya, di mana makhluk ini akan menjadi perantara yang ditugaskan sebagai perantara yang diciptakan dari nur, yaitu malaikat, di mana yang pertama iman kepada Allah, kedua iman kepada malaikat-malaikat Allah, dan yang ketiga yaitu iman kepada kitab-kitab Allah, di mana kitab ini merupakan suatu petunjuk berisi tentang maunya Allah dan perkataan Allah, karena Allah sifatnya serba halus sedangkan manusia sifatnya serba kasar atau materi. Maka Allah memberikan risalah pada perantaranya, yaitu malaikat-malaikat memiliki sifat halus. Oleh karena itu ada manusia-manusia terpilih dari Allah yang manusia tersebut bisa melihat bagaimana wujud dari malaikat itu sendiri, yang kita sebut Al-Mustafa, yaitu Nabi dan Rasul. Mengapa kita harus mempercayai para Nabi atau Rasul? Karena Nabi sendiri memiliki sifat fisik itu ada. Apa yang disampaikan Nabi itu kita percayai. Kelima, hari akhir, kita harus mempercayai hari akhir, apa yang akan terjadi setelahnya. Keenam, qada dan qadar, yaitu ketentuan dan kepastian, dan mempercayai segala yang belum kita temui. Antara iman, ilmu, dan amal, hubungan ketiga hal ini kita ibaratkan sebagai pohon, di mana akar itu iman, pohon dan daun kita gambarkan sebagai ilmu, dan buah dari pohon tersebut kita anggap sebagai amal. Ciri-ciri pohon yang besar, pohon itu memiliki akar yang kuat. Dari situ iman dan ilmu memiliki suatu hubungan. Ilmu tanpa iman akan kacau. Iman sendiri merupakan suatu landasan. Apabila tidak ada iman, maka tidak ada
alasan jika memiliki ilmu tanpa didasari iman, maka ilmu tersebut bisa menyengsarakan umat lain. Ilmu tanpa agama, buta agama tanpa ilmu, lumpuh dari ilmu itu ada. Iman itu maka buah tersebut akan tumbuh yang disebut sebagai amal usaha. Ketiga, hubungan tersebut yaitu iman, ilmu, dan amal memiliki hubungan yang sangat dekat karena amal tanpa iman itu batal, ilmu tanpa iman bahaya. Karakteristik orang beriman: yang pertama, terdapat hadis Nabi bahwa sebagai hamba Allah tidak boleh mencerat, harus menjauhi. Yang kedua, harus selalu mengingat Allah, tidak boleh menganggap Allah itu mati. Allah ada dimanapun kita berada. Pembatalan keimanan seseorang: yang pertama, dosa syirik, menyekutukan Allah, dosa yang paling besar. Kedua, mempercayai hal-hal yang berbau dukun atau jimat. Dan yang ketiga, riyah atau pamer, terutama dalam hal beribadah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.